Sejak dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara awal September tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah mulai melakukan pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara Nusantara. Di antaranya adalah konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor-kantor pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan. Pembangunan awal infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara Nusantara. Perlu kita ketahui urgensi pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara adalah 1. Sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. 2. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa 59% terhadap PDB nasional. 3. Krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur. 4. Konversi lahan terbesar di Pulau Jawa. 5. Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi di DKI Jakarta. 6. Penurunan daya dukung lingkungan, ancaman bahaya banjir, gempa bumi dan tanah turun di DKI Jakarta. Selanjutnya, bagaimana progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara hingga saat ini? Mengutip dari bisnis.com tertanggal 26 Februari 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proses groundbreaking tahap 5 di Ibu Kota Nusantara (IKN) berlangsung pada akhir bulan Februari, tepatnya pada tanggal 29 Februari tahun 2024. Berdasarkan sektornya, groundbreaking tersebut akan meliputi sejumlah industri keuangan seperti PT Bank Mandiri Persero Terbuka, hingga PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka. Demikian dikatakan oleh Kepala Satuan Tugas Kasatgas Pelaksana Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Danis Hasumadilaga. Sementara pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara telah terrealisasi sebesar 56,37%. Sedangkan pembangunan jalan tol langsung ke IKN sudah mencapai 70%, dengan jarak tempuh 30-40 menit dari Ibu Kota Nusantara ke Balikpapan. Di kawasan IKN juga telah dimulai pembangunan 89 paket pekerjaan konstruksi dengan investasi senilai Rp68,6 triliun, seperti kawasan perkantoran, hunian, rumah ibadah, serta sistem jaringan air minum dan sanitasi.